Welcome to Aqua Mega Church untuk Anda yang hadir secara onsite dan menonton secara online. Hari ini kan jadi hari yang luar biasa. Mari kita siapkan hati kita untuk datang sama Tuhan. Panggil namanya Yesus. Percaya bersama kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang setia, yang akan berperkara buat hidup kita lebih lagi hari ini. Mari sama-sama katakan, ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kami rasakan kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, ada dekat dengan kami, dan kami mau percayai hal itu Tuhan. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow is ordered my steps. So this is my story, this is my song, praising my risen King and Savior all day long. Bersama dengan angkat tangan kita. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, you never fail, oh God. Oh, let's shout the powerful name. Ooh, I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord
sing this one more time. My Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Saudara, siang hari ini kalau saudara ada di tempat ini, saudara punya pergumulan, mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah sekolah, mungkin masalah kesehatan saudara. Dan apapun pergumulan saudara itu membuat saudara merasa kayak, Tuhan masih bisa gak sih kasih terobosan ini? Let me tell you this, Tuhan kita gak pernah gagal. Yes, Lord. Our God never fails. Dia gak pernah gagal dan dia ada buat saudara semua. Pada siang hari ini saya kepingin ngajak saudara ambil momen, kalau saudara punya pergumulan apapun itu di hidup saudara, ambil momen 30 detik, 1 menit ke depan, angkat tangan saudara di hadapan Tuhan, naikkan pergumulanmu. Sampaikan kepada Tuhan, dia mau dengar saudara, dia peduli kepada saudara. He loves you, He cares about your life. Dia peduli, dia memperhatikan saudara. Yes God, yes, kami percaya Engkau. Kami membawa pergumulan kami kepada Tuhan. Kami membawa apa yang jadi seruan doa kami kepada Tuhan. Dan kami tahu Tuhan peduli, Tuhan memperhatikan. Haleluya, haleluya. Oh, oh, oh. Haleluya. Engkau penolong, Engkau juru selamat. Haleluya. Haleluya, haleluya. Dengar doa anak-anakmu ya Tuhan. Haleluya. Yes God. Haleluya. Haleluya. I trust in you God. Our trust is in you God. Haleluya. Yes God, yes God. Boleh katakan bersama, I trust in you God. Yes God. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Sing it like you mean it. Come on, I trust in you. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. Engkau gak pernah gagal, yes God. He will never fail. I trust in God, I trust in God. Yes God. My Savior, the one who will never fail. Yes God, yes God. He will never fail. I trust in God, katakan bersama. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. Yes God, He will never fail. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita, yes God. Haleluya. Tuhan, apapun
pergumulan kami, buat kami makin berfokus sama Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya yang gak pernah gagal dalam hidup kami, mencintai kami, gak pernah gagal melakukan hal-hal luar biasa dalam hidup kami. Kami tahu ada banyak hal yang mungkin gak sesuai dengan doa kami, tapi bukan berarti Tuhan kami sedang gagal, tapi Engkau sedang punya rencana yang lebih besar daripada rencana kami masing-masing. Kami bersyukur kalau siang hari ini kami boleh bernyanyi di hadapan Tuhan. Kami berdoa, bicaralah buat kami semua, karena kami selalu perlu tuntunan firman Tuhan, dan kami tahu firman-Mu itu adalah terang, pelita buat kaki kami, terang buat jalan kami. Dan kami tahu ketika kami punya firman Tuhan, kami tahu kami punya langkah yang pasti, karena kami bisa lihat arah yang harus kami tuju seperti apa, karena ada guidance Tuhan buat kami. So sampaikan pesan-Mu, bicaralah buat kami semua. Kami buka hati kami hanya untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang rindu lebih diberkati Tuhan bersama berkata amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yes. Sebelum saudara duduk kembali, boleh lihat kanan kirinya, kasih senyum yang paling luar biasa, sapa mereka. Yes, dan kita akan ngikutin beberapa pengumuman. You may be seated. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So, jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Dan kalau Anda belum berkomsel, Anda bisa menghubungi kami di nomor ini, supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Get ready for a real healing trip with Alpha Omega Church. Kita mengingatkan lagi nih kalau kita akan mengadakan retreat AOC di tanggal 27 dan 28 September mendatang. Selama 2 hari kita akan di-refresh, dikuatkan, dan dipersatukan. Ajak keluarga, teman komsel, dan teman departemen Anda. Tinggal 1 bulan lagi loh, ayo buruan daftar sekarang. Pendaftaran dapat menghubungi saudari Amel di nomor di bawah ini atau ke Connect Center di lobi depan. Kalau bisa healing dengan harga efektif, let's do it now. Mari kita siapkan diri kita untuk menginspirasi pesan yang sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service and God bless. Selamat, Anda mendapatkan $10 juta. %43% orang tidak bisa mengelola keuangan mereka dengan baik. Keuangan bukan hanya terkait berkat saja, ataupun memberi saja, tetapi bagaimana kita bisa menjadi manajer keuangannya Tuhan dengan bijak. So, di bulan September kita akan bersama-sama membahas serial yang ditunggu-tunggu, yaitu Billionaire. Di sini kita akan membahas hal-hal praktikal terkait keuangan yang pasti kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa ajak kawan-kawan Anda and see you there di seluruh Alpha Omega Church. Bersyukur sekali kalau kita punya gereja yang kita fokus kepada pembahasan kita. Per bulan kita punya topik-topik yang kita bahas, dan Billionaire adalah salah satu topik yang saya rasa kita menemukan bahwa kita kepingin jemaat Tuhan itu bijak dalam mengelola keuangan. Dan saudara perlu tahu bahwa gereja ini nggak happy ketika saudara cuma bisa memberi tapi nggak bijak dalam menata keuangan saudara. So that's why kita membahas tentang serial Billionaire ini setiap tahun. Bapak Ibu Saudara Tuhan, jangan lupa tadi saya juga ingin ngingetin, saya tahu sudah diumumkan di pengumuman
retreat kita kumpul bareng-bareng bakal jadi momen yang seru sekali untuk bisa kumpul sama-sama. Dan saya percaya kalau kita bisa hangout bareng, kumpul bareng. Itu by the way di retreat itu saudara boleh bawa anak-anak ya. Karena tim kita akan menyediakan juga activity buat anak-anak. So saya percaya bakal jadi momen yang sangat seru sekali. Oke, jangan lupa daftar, ntar di pintu keluar Anda bisa daftar dan itu pas juga tanggal merah. Bapak Ibu Saudara Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam pesan firman Tuhan, Anda dan saya diberi kesempatan untuk terlibat lewat keuangan kita, lewat persembahan maupun persembahan khusus maupun persembahan perpuluhan saudara. Kalau saudara adalah orang yang gak suka soal memberi-memberi, Anda gak dipaksa memberi. Kalau saudara merasa terpaksa, more than welcome untuk gak memberi di gereja ini, gak apa-apa, kita gak maksa saudara. Tapi kalau saudara adalah orang yang mengerti bahwa ketika kita memberi, itu membentuk kehidupan kita dan juga memberikan dampak buat kehidupan banyak orang. Saudara more than welcome to give. Nah, saya hari ini kepingin ngajak saudara berpikir bersama-sama. Pernah gak sih mikir, kalau saudara adalah orang yang mungkin belum pernah perpuluhan atau persembahan khusus type of thing. Saudara mungkin mikir gini, saya gak tahu, saudara pernah mikir gini ya. Ngapain sih memberi? Kamu tahu gak, waktu memberi itu duitnya itu kayak langsung boom, hilang. You know, bahkan kadang apalagi kalau kita perpuluhan, pendetanya itu ngomong terima kasih ke kita aja enggak loh. Bapak Ibu Saudara, mungkin sebagian Anda berpikir gitu. Atau yang lain, saudara adalah orang yang mungkin taat perpuluhan, saudara menjalankan itu, you know, bertahun-tahun dalam kehidupan saudara. Saya ingin katakan kepada saudara, saudara mungkin bisa berpikir juga gini. Kamu tahu gak sih, duit kalau perpuluhan terus itu pengeluarannya juga banyak loh. Terus duitnya kemana? Maksudnya kayak buat kita di catatan kita, boom, hilang. You know, ya kalau investment bla 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 dijual balik bisa. Saudara, saya kepingin ajak saudara lihat satu ayat ya. Dalam Yohanes 12 ayat yang ke-24. Kita lihat ayat ini sama-sama ya. Yohanes 12 ayat 24. Kalau bisa kita baca ayat ini dengan suara yang keras bersama-sama dari depan sampai belakang, di atas dan di bawah. Supaya saudara bisa tahu apa yang kita baca sama-sama. Yuk mari, 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam mana saudara? Ke dalam tanah dan mati. Ia tetap satu biji aja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan apa saudara? Banyak buah. Saudara perhatikan ayat ini. Ayat ini ngomong keren sekali. Aku berkata kepadamu, kalau biji gandum itu enggak jatuh ke dalamnya tanah. Ke dalamnya tanah. Dan mati. Ke dalamnya tanah. Katakan sama-sama. Ke dalam tanah. 2, 3. Ke dalam mata. Ke dalam tanah. Ke dalam tanah artinya gini. You cannot see it anymore. Kamu bisa lihat. Ke dalam tanah itu kan gak kelihatan kan. Kalau sampai kelihatan artinya bukan ke dalam tanah tapi di tanah. Bener ya? Tapi kalau ke dalam tanah saudara gak kelihatan. Tapi ayat ini berkata kalau biji gandum itu gak jatuh ke dalam tanah mati. Kalau gak kayak gitu dia cuma jadi biji, gak ada hasilnya. Tapi kalau dia ditanam di dalam tanah, dia akan berakar, dia akan bertumbuh. Buahnya jumlahnya lebih banyak daripada bijinya. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan yes. Saudara sama. Ketika saudara punya benih untuk perpuluhan persembahan khusus, kamu biarin yang gak akan bertambah. Tapi waktu saudara memberi, kelihatannya kayak barang hilang, kayak barang gak kelihatan. Karena kamu taruh di dalam tanah. Nangkep saudara ya? Dan waktu saudara taruh di dalam tanah, di situ dia berakar, dia bertumbuh, dia berbuah, buahnya lebih banyak daripada bijinya. Yang setuju katakan yes. You know, saya dan keluarga saya juga adalah keluarga yang sama. Dari sejak pertama saya menikah, saya dedicate sama istri saya, kita udah ngomong aku biasa perpuluhan dalam kehidupanku, and I want when we get married, kita perpuluhan keluarga kita dari awal kita menikah. Dan bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini 18 tahun saya menikah, itu kebiasaan terus kita lakukan. Dan kadang jujur ya, saya juga manusia seperti Anda, kadang, yang kita tanamkan di perpuluhan itu banyak loh. Kemana ya duitnya? Kalau seandainya. Beneran sih. Saya juga manusia seperti Anda. Tapi ayat ini nguatin saya. Kalau gak kamu tanam, taruh di dalam tanah, gak kelihatan. Dia gak akan bertumbuh. Oleh karena itu saya bersyukur Tuhan ngajarin kita memberi di gereja ini. Dan saya bersyukur banget. Sekali lagi, kita mungkin satu-satunya gereja yang berani ngomong setiap minggu. Kalau kamu memberi merasa terpaksa, jangan memberi. We might be the only one yang berani ngomong kayak gitu. Tapi saya bersyukur gereja ini juga ngajarin.
Jangan jadi orang pelit, jangan jadi orang kikir. Tapi ketika saudara menanam, saudara memberi kepada Tuhan. Dia bukan Tuhan yang memikirkan menyusahkan hidup Anda kok. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan yes. Ayo kita doa sama-sama ya. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan ngajarin kami soal giving juga. Thank you. Ketika kami ngerti perpuluhan, persembahan khusus, ada momen kami memberi pendetanya, thank you, kami pun enggak. Dan kayak barang hilang. Tapi itu momennya itu ditanam di tanah yang enggak kelihatan. Dan di momen itu benih itu akan bertumbuh lebih daripada jumlah benihnya. Thank you buat ngajarin kami. Kami memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan ushers. Oke, selamat siang semuanya. Boleh deh saya dengar suaranya yang lebih luar biasa lagi. Selamat siang semuanya. Ya, senang sekali kalau kita bisa berkumpul bersama-sama. Selalu merupakan momen yang sangat menyenangkan. Bisa ibadah bareng, nyanyi bareng, doa bareng, dengarkan pesan firman Tuhan bareng. Dan saya ingin menyampaikan kepada saudara, setiap kali kita sendiri yang menyampaikan firman Tuhan, it's not that we are speaking to you all, tapi kita sendiri juga berusaha mendapatkan sesuatu dari apa yang firman Tuhan bicarakan. Dan kita seringkali sebagai pembicara sekalipun, kita seringkali terberkati lewat sharing kita bersama-sama. Karena firman Tuhan berkata, firman Tuhan itu kayak pedang yang bermata dua. It speak to you, but it also speak to us sebagai pembicaranya sendiri. Nah, minggu ini merupakan minggu yang terakhir dari pembahasan kita yang judulnya adalah The Basic. Boleh katakan sama-sama 2, 3. The Basic. Dan saudara, saya nggak tahu Anda menyadari nggak, kita bahas soal The Basic ini selama 2 bulan. Dan The Basic ini apa? The Basic ini adalah hal-hal yang jadi dasar kehidupan kita yang kita nggak boleh kelewatan. Hal-hal ini penting ada di AOC, apalagi khususnya dalam hidup Anda semua. The Basic membahas apa yang value penting, nilai-nilai penting yang perlu ada dalam kita semua. Jadi kalau Anda mau ngikutin yang lain dan saudara sempat kelewatan, more than welcome to check our YouTube dan ngikutin serial ini The Basic. Dan ada banyak hal yang kelihatannya simple, but it's very important. Kelihatannya simple, but you don't ever miss it dalam kehidupan saudara. Nah, hari ini di bagian yang terakhir, judulnya adalah ini saudara. Family more than a show. Boleh katakan sama-sama? 2, 3. Family more than a show. 2, 3 lebih keras lagi. Family more than a show. Saudara, saya mau tanya sama saudara. Ada berapa yang pernah pergi lihat sebuah show? Show apapun itu. Entah itu sebuah konser, entah itu sebuah theatrical, entah itu sebuah pertunjukan apapun. Yang pernah lihat sebuah show, boleh angkat tangannya tinggi-tinggi, tinggi-tinggi. Yes, yes, yes. Bapak Ibu saudara, saya ini adalah orang yang suka sekali lihat sebuah pertunjukan. Saya suka lihat konser, saya juga suka lihat saya suka lihat theatrical, saya suka lihat pertunjukan yang bagus-bagus. Saya kalau pergi ke Disneyland, yang saya cari bukan ride-nya, tapi adalah show-nya. Kalau saya pergi ke Universal Studio, I love the show. You know, dan bahkan saya juga sering nangis ketika saya duduk di sebuah show lebih daripada ketika saya duduk di KKR. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, karena I love show. You know, nah yang menarik adalah gini, apa yang terjadi waktu saudara pergi ke sebuah show, pertunjukan, konser, whatever. You bought the ticket, setelah saudara beli tiketnya, apa yang saudara lakukan? You try to get the seat that you paid for, betul nggak? Saudara mencoba cari kursi yang saudara bayar tiketnya. If you bought a VIP tiket, kalau saudara beli tiket VIP, lalu kemudian saudara dikasih kursi ekonomi, marah nggak saudara? Oh marah, kalau perlu saudara obrak-abrik sampai saudara dikasih kursinya, betul nggak sih? Bapak Ibu saudara nggak mau, saudara beli VIP dikasih ekonomi enak aja. Gua beli, gua bayar, ini lu tahu gak? Nah Bapak Ibu saudara, nah sebaliknya. Kalau saudara beli tiket ekonomi, lalu kemudian saudara dikasih tiket VIP, happy nggak? Oh, saya tanya dulu, happy nggak? Loh, yang benar happy nggak? Saudara tahu kenapa? Why you happy? Kalau saudara dipindah dari VIP, goes to economy, saudara nggak happy. But when you change from economy to VIP, you're happy. Why? Sama-sama dipindahnya. Karena gini,
Ketika saudara pergi ke sebuah show dan saudara beli tiket, perhatikan saya. Yang saudara pikirkan adalah kepentingan saudara. Yang saudara pikirkan adalah kenyamanan saudara. You think about your comfort. You think about your right, hak saudara. Makanya waktu dari VIP ke ekonomi saudara gak mau. Tapi kalau dari ekonomi ke VIP you're happy. Why? Karena kepentingan kita. Serius ya. Saya malah yang kemarin-kemarin kaget waktu SOP bikin konser 2018. Ada teman-teman yang beli kursi VIP, beli paling mahal. Tapi mereka kepingin ke festival yang berdiri. Like, what? Saya sampai pikir, the family is quite famous. Tapi kemudian mereka malah mau yang ke festival. Why? Karena dia punya kepentingan. Aku kepingin berdiri, but when I'm tired, I still have my seat. Are you with me? Nah, Bapak Ibu Tuhan, ini ketika saudara pergi ke sebuah show. Yang saudara pikirkan adalah kepentingan saudara. Nah, izinkan saya berkata, ada berapa yang pernah ke gereja AOC? Yang pernah ke gereja AOC, tolong angkat tangan. Semua saudara probably. Waktu saudara pergi ke gereja AOC, apa yang saudara rasakan? Apa yang saudara lihat? Tahu nggak? Yes, AOC trying to do our best every Sunday. Dan kita mencoba nata sound dengan baik, sebaik mungkin. Kita mencoba nata lighting sebaik mungkin. Kita mencoba nata apa yang muncul di layar sebaik mungkin. Saudara-saudara yang ngikutin online service, kita mencoba menata sebaik mungkin buat online service. We try to do our best every Sunday. But let me tell you this. Buat saudara yang duduk di AOC mungkin, kamu tahu gak sih? Kalau cari gereja yang lebih keren daripada Holy Wing, cuma ada satu di Surabaya. Namanya adalah AOC. Like, you can get high without you can get drunk. Kamu bisa nge-high tanpa you get drunk. Ada yang ngomong kayak gitu waktu SOP concert. I like this concert because I can get high without I can get drunk. I can get high without using any drugs. Bapak Ibu Saudara, waktu saya dengar itu thank you. I'm happy. Kalau saudara enjoy di gereja ini, you enjoy the sound, you enjoy the lighting, you enjoy the whole production thing. Buat Anda-Anda yang ikuti online service, you enjoy our online service, I'm happy. But let me tell you this. Gereja ini tidak dibangun untuk membuat sebuah show. No, I'm glad that you enjoy the production, the show, go ahead. Tapi kita gak mencoba prepare a show for you all. Buat Anda semua. Saudara langsung ini. Oh, Ezra ini khotbahnya pasti terpaksa. Karena yang nulis orang lain dan dia yang ngotbahin. Like, why? Karena saudara perlu tahu. Karena yang in charge buat semua production adalah saya. Kalau ada yang gak beres untuk sound, untuk lighting, untuk multimedia, untuk kamera, whatever that is. Saya yang in charge. Tapi let me tell you this. Saya yang nulis khotbah ini hari ini. Let me tell you this. Every Sunday, kalau saudara lihat, wow, good production. Wow, good show. Thank you. Tapi putting a show, it's not our purpose. Membuat sebuah show itu bukan tujuan kita. Lalu kemudian, ini kalau seandainya gereja ini buat show every Sunday, maka dari lebih ini saudara. Ada good show, good kids show, good teen show, and good adult show. Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Tapi ini yang bukan kita lakukan. Dan gilanya hari-hari ini banyak orang berpikir, wah gereja itu seperti a show. Dan saya perlu berkata kepada saudara, I'm sorry kalau saudara caught up di hal itu. Terjebak di sana. Tapi gereja gak mencoba membuat show. Karena gini, dengerin. Dan ini yang terjadi. Kenapa banyak orang Kristen makin hari makin egois? Karena mereka berpikir mereka datang ke gereja kayak mereka datang ke sebuah show. Dan waktu saudara datang ke sebuah show, seperti tadi saya katakan, saudara berpikir kepentingan saudara, gak berpikir kepentingan orang lain. Benar gak? Saudara mikir kepentingan saudara, gak mikir kepentingan orang lain. Makanya banyak orang jadi Kristen makin lama, makin gak seperti Yesus, makin egois. Why? Karena mereka berpikirnya seperti mereka pergi ke show. Tapi karena gini Bapak Ibu saudara, yes, buat Anda yang baru, mungkin it looks like a show and thank you.
It's a great compliment kalau sampai saudara berkata, bro, I really like your production. Like, I'm happy. Thank you. Karena semua teman-teman taruh effort yang luar biasa. Tapi gini saudara, kita ini nggak mencoba membuat sebuah show, tapi yang kita buat adalah di sini adalah saudara, a spiritual family. Keluarga rohani. Jadi ini adalah rumah kita bersama. Tempat kita melayani, bukan pertunjukan. Saudara beda loh. Kalau di keluarga, saudara tahu, waktu saudara pergi ke show sama saudara pergi ke rumah, di keluarga beda. Waktu saudara di rumah, apa yang saudara lakukan? Di rumah, you try to serve each other. Are you with me? Saudara mencoba to help each other. Tolong satu sama lain. Yes, job desk mungkin bisa ada, but you try to help each other. Tuh, saudara nolong satu sama lain. Benar ya? Coba, kalau sampai di rumah, ada anggota keluarga kita yang tidak pernah mau nolong. Gak pernah mau memikirkan to help each other. Rasanya gimana? Buencek nopol orang iki. Bener gak sih saudara? Bener gak? Itu mungkin bahasa Koreanya. Buencek nopol. You know, mentolo tak remet-remet. Saudara tahu tak remet-remet? Like, kalau saudara gak ngerti, like saya gak ngerti jelasinnya kayak gimana. You know, kalau ada orang yang kayak gitu, wah, ya gak apa-apa. Imagine this. Mungkin ini little bit extreme. Tapi coba saudara bayangkan. Ngapain belajar makan? Aku dari kecil makan di dulang papa mama aku kok. Aku gak perlu belajar makan sendiri. Buktinya aku hidup. Kenapa? Papa mama aku dulang aku. Oke. Kamu sampai umur 8 tahun makan masih di dulang. Umur 10 tahun masih makan di dulang. 15 tahun makan masih di dulang. Like, bro, sis, don't you grow? Bener gak sih? You know, saudara pasti gak suka lihat orang kayak gitu. Kenapa? Aku masih bisa hidup kayak gini. Karena gak bisa memikirkan untuk ini, saudara. Saling melayani satu sama lain. Bapak Ibu saudara Tuhan. Dan ini bisa nyebelin banget. Dan beda, datang ke sebuah show sama datang to a family, it's different. Waktu saudara datang ke sebuah show, yang saudara pikirkan kepentingan saudara. Tapi waktu saudara berada dalam keluarga, Anda pikirkan kepentingan bersama. Loh betul nggak? Saudara pikirkan kepentingan bersama. Nah, dari tadi ngomong Esra, you've been talking for 11 minutes. Ini gereja AUC ini. Gak bahas ayat Alkitab. No. Saya punya dasar ayat Alkitabnya, cuman gak tak bacain dari awal. Saudara mau baca ayatnya? Alkitab ngomong apa soal hal ini? Coba saudara lihat dalam Filipi 2 ayat 4-8. Filipi 2 ayat 4 sampai yang ke-8. Dan saya kepingin ajak saudara baca dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Saya suka sekali kalau di gereja kita, we put out the bahasa Indonesianya, but also the English version. And the English version is easy to read buat anda terjemahannya. It's New Living Translation. Saya nggak tahu, ada New Living Translation, maybe ada New Dead Translation. Mungkin gitu saudara. Tapi kita baca ayat ini sama-sama ya. Filipi 2 ayat 4 sampai yang ke-8. Sama-sama ya. 2, 3. Perhatikanlah kepentingan siapa saudara? Orang lain. Jangan hanya kepentingan diri sendiri. Hendaklah kalian berjiwa seperti siapa saudara? Yesus Kristus. Pada dasarnya ia sama dengan Allah. Tetapi ia tidak merasa bahwa keadaannya yang ilahi itu harus dipertahankannya. Sebaliknya, ia melepaskan semuanya lalu menjadi sama seperti seorang hamba. Ia menjadi seperti manusia dan nampak hidup seperti manusia. Ia merendahkan diri dan hidup dengan taat kepada Allah sampai mati, yaitu mati disalib. Saudara, kembali ke ayat pertama tadi yang kita baca ayat 4. Perhatikanlah kepentingan orang lain, jangan hanya kepentingan diri sendiri. Kenapa saya ceritain ayat ini? Kenapa saya bahas soal show dan family dari tadi di awal? Karena gini, when you go to a show, Anda perhatikan kepentingan saudara daripada kepentingan orang lain. Tapi when we are in the family, kita perlu mikirkan kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan kita. Bapak Ibu saudara Tuhan. Nah, kata-kata kepentingan dalam terjemahan lain yang dikatakan dalam bahasa aslinya artinya adalah ini, posesif. Dalam bahasa keren zaman sekarangnya adalah gini saudara, egois. Nggak saudara. Oleh karena itu saya katakan di awal, gak kaget banyak orang Kristen makin lama jadi Kristen gak jadi seperti Kristus. Seperti Kristus itu kayak apa? Merhatiin kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. That's Kristus. Tapi ketika kita jadi lama jadi Kristen, kita gak bisa mikirkan others interest.
Yang kita pikirkan adalah our interest all the time. Why? Karena cara kita berpikir ke gereja, kita berpikir church is a show. Like you go to a show, that you got your seat, that you got your position. Saudara dapat posisi, saudara duduk, saudara berpikir kayak ke show. Your rights, kepentingan saudara. Bapak Ibu saudara, oleh karena itu kita perlu bisa merubah. Gereja is a family more than a show. It's family more than a show. Church is family more than a show. Oke, Bapak Ibu saudara, Anda mungkin berkata, oke, I get it. Ternyata terlibat melayani di gereja itu penting ya. Oke, yes. Tapi pertanyaannya adalah gini ya, saudara, aku nih gak bisa tampil. Aku nih nervous. Saya kasih tahu saudara, melayani gak harus tampil-tampilan kok. Saya tahu Pastor Elia, Pastor Elisheba, mereka sering tampil khotbah, sering tampil nyanyi. Tapi saudara perlu tahu, mereka juga melakukan banyak hal yang di belakang layar. Ketika kita ngerjain lagu-lagu, mereka jadi backup singers. Mereka bukan the main vokal, the main worship leader di lagu itu. Tapi mereka cuma salah satu backup vocals. Dan mereka willing untuk ngelakuin itu. Why? Karena kita kepingin lagu kita rekam sebaik mungkin, backup vokalnya strong. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita berusaha lakukan yang baik. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kadang wajah mereka pun gak nongol sama sekali di video, and it's fine. Why? Because we do this as family. We do this as family. Saudara, kalau saudara lihat, saya sedikit buka dapur kita. Kalau saudara lihat setiap minggu di sini, lagu-lagu kadang audionya bisa tebel banget, vokalisnya bisa lebar, musiciansnya bisa baik. Karena ada komputer di sana tuh, yang mengeluarkan banyak sekali suara, yang merupakan hasil kita lakukan di belakang yang gak kelihatan. Saudara bisa lihat teks dan lirik yang bagus itu karena ada yang mempersiapkan di sana. Every Sunday we try to do our best. Why? Because this whole family itu melayani sama-sama. Kita melakukan ini sebaik mungkin karena apa? Kita melayani sama-sama. Everyone take part di sini. Bapak Ibu sekalian. Dan melayani bukan hanya di panggung, tapi banyak di belakang layar. Seperti yang saya katakan, ada yang di kamera. Saudara perlu tahu, every Sunday buat Anda ada yang nonton online, yang onsite. Every service, kita tuh running 10 kamera di tempat ini. Serius, ada 10 kamera di tempat ini yang kita jalankan. Why? Karena mertua saya tuku kamera, makanya kita punya kamera banyak. Enggak, saudara. Like, because we try to do our best. Kita kepingin orang terlayani dengan baik. Because we are family, we serve the best. Nah Bapak Ibu sering kasih di Joy Kids, di teen service, di atmosfer, di mana-mana. Mereka semua melayani dan seringkali gak kelihatan. Kameramen yang ada, saya tadi pagi baru ada yang nanya kan. Saya nanya berapa kameramen yang terlibat dalam satu ibadah. Tahu gak saudara tahu berapa kameramen yang terlibat? 5 kameramen terlibat dalam ibadah. Belum yang di ruangan multimedia. Mereka standby. Bapak Ibu saudara, because they serve. Saudara, ada berapa yang udah nonton film ini? Ya atau pernah tahu? Film judulnya adalah Fast and Furious. Yang pernah tahu boleh angkat tangannya. Yes, tolong tinggi, Fast and Furious. Terima kasih. Film ini adalah film yang menurut saya menarik sekali. Dalam film ini, dia seringkali mengatakan kata-kata ini. Family. Katakan sama-sama, family. 2, 3. Lebih keras lagi, 2, 3. Yes. Bahkan di salah satu film yang judulnya adalah Tokyo Drift. Kata-kata family itu muncul sampai 33 kali. Just in one movie yang movie-nya soal balapan. Tapi dia talk about family. Bapak Ibu sekalian, bahkan dalam seluruh film itu muncul sedikitnya at least 75 times. Mereka bicara soal family. The whole Fast and Furious movie. 75 times mereka ngomong family. Why? Karena ada value yang mereka ceritain. Oh biasanya kalau di gereja kan kata-kata ini muncul di Alkitab berapa kali? Kali ini kita nonton film aja ya. Kata ini muncul di film 75 kali di Fast and Furious. Bahkan the main actor Toretto dia berkata gini, I don't have friends, I have family.
I have family. Saya nggak bisa nyentuh, saudara. I mean like, suara saya nggak bisa kayak Toretto. Tapi kita lihat ya, kita hadirkan dia secara online untuk ngomong di tengah-tengah kita. Saudara mau lihat? Mau nggak? Diam aja, nggak jadi deh. Mau lihat nggak? Bagaimana Toretto kalau ngomong? Saya nggak bisa ngopi. It's just him can do it. So go ahead Toretto, speak to us. I don't have friends. I got family. Yeah. Again. Repeat I don't that. have friends. I got family. Family. Again. Sama-sama ya. I don't have friends. I got family. family. Lagi. I don't have friends. I got family. One more time, please, bro. For AOC, for I don't us, have please. friends. I got family. Thank you. Kasih tepuk tangan buat Toretto yang sudah mau ngomong sama kita. Saya sering kasih Tuhan. Ini cerita soal family. Dan izinkan saya berkata AOC bisa jalan. Why? Because we got family. That's what we got. We got family. Saya kasih tahu saudara, AOC Jakarta itu yang melayani, mereka adalah orang-orang yang, saudara, mereka kalau pelayanan, tempat tinggal mereka itu puluhan kilometer dari tempat ibadah kita. But they came and they serve. Hari Kamis mereka berjuang di tengah-tengah jam macet supaya WNW Jakarta bisa jalan. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, nih, why? Because we have family in AOC Jakarta. Di AOC Palangkaraya, saya kasih tahu saudara, di AOC Palangkaraya ada begitu banyak saudara-saudara kita yang memikirkan ibadah bisa jalan. Saya kasih tahu saudara. Sebelum pandemi kita bisa pergi ke AOC Palangkaraya every week. Pas pandemi kita gak bisa ke sana sama sekali. Penerbangan tutup. Setelah pandemi tiket harganya meroket. Sampai sekarang kita belum bisa ke sana setiap minggu. So how is our family in AOC Palangkaraya? Saya kasih tahu saudara, doain mereka. Mereka lagi membangun gedung. Jakarta juga lagi bangun. Kita ini gak dalam kondisi main-main saudara. Tapi izinkan saya berkata, di AOC Palangkaraya attendance gak turun. Tetap stay, malah cenderung perlahan-lahan naik. Padahal tim gembalanya kesana gak bisa setiap minggu. Kita cuman kesana, saya lupa, sebulan cuman 2 kali atau 1 kali. Because the ticket is very expensive. Dan mereka gandengan tangan, berjuang gereja ini supaya bisa jalan. Pendetanya gak ada, 1 bulan 1 kali we play the video. Yang lain lagi mereka khotbah sendiri, kita kirim material dari Surabaya. They serve because why? Because they are family. Serius. Dan saya bersyukur pelayanan anak-anak mereka pun terhubung dengan pelayanan kita. Sehingga di televisi pun mereka pun muncul. Bapak Ibu saudara, we have family in Palangkaraya. Dan ini keren loh, mungkin habis gini AOC DPU perlu dirubah ya. Pendatanya, tim gembalanya, khotbahnya cuma sebulan sekali. The rest, you guys preach yourself and also video. Thank you. Bapak Ibu saudara, saya bisa sepedaan hari Minggu. Makasih. Bapak Ibu saudara, like, no, the church survive. Why? Karena mereka tidak datang ke gereja dengan mental to go to a show. Pendatanya siapa hari ini? Video. Layarnya gak keren. No. Mereka merasa this is our family. Di AOC Duku Kupang ada satu orang namanya Mas Dwi. Mas Dwi ini keren banget saudara. Like, dia pertama kali dia masuk gereja kita, itu pas kita lagi bahas tentang build and fight. You know. Dan habis dapat rema build and fight dari firman Tuhan, dia langsung dapat rema, dia bikin catatan terbaik. Dia mentato seluruh tangannya, pedang dan palu. Keren saudara, orang ini luar biasa. You know, dia kerjaannya itu malam. Dia selesai kerja jam 3 pagi. Jam 3 pagi, setengah 4 baru selesai. Tapi kalau hari Minggu dia pelayanan, 6 o'clock in the morning, he have to be at the church. Jam 6 pagi dia harus di gereja, jam 3 setengah 4. Dia bisa aja ngomong, aku gak pelayanan ya, kenapa? Ya aku kerjaanku kayak gitu, jam 3, jam setengah 4 baru pulang. Tapi saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia tetap melayani dan ini yang dia lakukan, dia bilang, aku kalau pulang kerja, handphone tak set alarm, alarmnya tak taruh di dada. Kenapa? Sampai kalau alarmnya bunyi, aku gak mungkin gak denger. Langsung di depan mata. Kalau tak snooze, bunyi lagi, langsung di sini. Dan itu yang dia lakukan. Dia pulang jam 3, jam 4. Tapi dia melayani, jam 6 pun dia sudah ada di gereja. Why? Because he got family. Dia punya keluarga rohani yang dia mau layani. Saudara-saudara dikasih Tuhan, di AOC DPU
ada teman-teman, ada keluarga rohani kita, yang serius saya berkata kepada saudara, mereka kerjanya di luar kota. Tapi di travel weekend to come to AOC Surabaya di dalam beberapa ini. Kadang mereka attend the service, kadang mereka melayani. Salah satunya adalah Ellen. Ellen datang untuk melayani di ibadah minggu pagi, hospitality. Dia kerjanya di Pandaan, saudara. Yang lain lagi, dan saudara perlu tahu, Anda yang ngikutin AOC online, ada banyak mereka yang mengikuti online AOC, our church online. Saya sebut church online, bukan show online, no. Tapi apa? Mereka bisa di Taiwan, mereka bisa di Jepang, mereka bisa di Jember, tapi mereka juga melayani. And that is church. Gereja itu keluarga lebih daripada show. That's why ketika kita mengatakan, hey, kita perlu punya online church. Wait a second. Online church or online show? Kalau online show it's easy. Tapi kalau online church is different. People masih bisa involve. Nah Bapak Ibu sekalian, kemarin acara walk and run, beberapa sampai nginep di gereja. Dan kejadian kayak gini sering terjadi. Why? Because they got family. They got family. Nah, saudara, kenapa ada orang-orang yang melayani di gereja? Kenapa ada orang-orang yang melayani di gereja? Orang melayani di gereja karena beberapa hal. Yang pertama adalah gini. We serve because he served us first. We serve because he served us first. Ini penting saudara, boleh gak baca dalam bahasa Inggrisnya yuk sama-sama yuk. Meskipun saudara gak bisa bahasa Inggris tapi bahasa kromo Inggil, ayo kita baca sama-sama. I mean like just act like you can speak it like you mean it, you know. Oke, 1, 2, 3. We serve because he served us first. Dengarin saudara ya. Kita tidak melayani untuk mendapatkan penerimaan dari Tuhan. Tetapi karena kita diterima oleh Tuhan, kita layani dia. Anda bukan melayani supaya aku diterima sama Tuhan. No. Kita melayani karena kita ini sudah diterima oleh Tuhan dan kita melayani dia. Kita tidak mengikut Tuhan supaya kita dikasihi Tuhan. Tapi karena kita dicintai dan dilayani dia, itulah mengapa kita melayani Tuhan. So ini alasan kenapa orang melayani di gereja. We serve because he served us first. Yang kedua adalah gini saudara. Kenapa orang melayani di gereja? We serve so people experience God in easier way. Kita melayani supaya orang itu bisa mengalami Tuhan dengan cara yang lebih gampang. Kenapa ada orang melayani di Joy Kids, di Teens? Supaya ada anak-anak yang bisa mengalami Tuhan dengan cara yang lebih gampang. Kenapa gak kita cuma bukain Alkitab, bacaan dewek? No. Mereka persiapkan. Mereka prepare the game. They prepare the program. They prepare the word of God. They prepare everything. Supaya orang bisa mengalami Tuhan dengan cara yang lebih gampang. Let me tell you this. Kenapa SOP bikin lagu terus? Why? Setelah lihat habis gini kita akan bikin 5 lagu kids. Gereja kita kurang sibuk? No. We are sangat sibuk. Tapi saudara lihat dalam 2 bulan ke depan kita melahirkan 5 lagu anak-anak. Siap-siap anak-anak saudara bisa terlibat kalau mau. Kalau enggak mau kita enggak maksa. Terserah. Bapak Ibu saudara, dan 5 lagu ini akan terbang dari Sabang sampai Merauke ke semua gereja-gereja. Itu mimpi kita. Dan itu akan terjadi. Saudara-saudara, oh boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Why? Kenapa kita ngelakuin itu? Supaya orang bisa ngalamin Tuhan dengan cara yang lebih gampang. Serius. Waktu saya bikin rekaman gak perlu bikin rekaman susah-susah yang gampang-gampang jadi bisa kok. Bikin video klip gak perlu ribet-ribet. Kemarin kita bikin lagu, saya selalu lupa judulnya lagu. Sampai saya ke gereja orang lain saya tanya, judul lagunya apa? Yang jawab WL-nya gereja itu. Sampai terima kasih. Kamu hafal lagunya lebih daripada saya judulnya. Bapak Ibu sekalian, Tuhan hadir di sini. Vokal tracknya aja, cuman penyanyinya doang 70 audio vokal track. Why? 8 aja cukup jadi. Why? Karena kita kepingin orang ngalamin Tuhan dengan cara yang lebih gampang. Seorang pendeta pernah nuliskan kata-kata ini. The only way you can serve God is by serving other people. Cara kamu bisa melayani Tuhan adalah apa? Layani sesama. The only way you can serve God is by serving other people. Saya bersyukur saudara, semua mata melihat saya enggak. Gereja ini bisa loh, we put a show every Sunday. Enggak perlu saudara terlibat pelayanan-pelayanan. Kita bayar orang semua untuk ini jalan. Setiap minggu undang IO, bikin acara anak-anak, we can do that. Setiap minggu kita bayar IO, jalankan servis ini, lebih excellent.
I can do that. Tapi gereja, not a show. Church is family of God. Keluarga rohani kita bersama-sama. Nah Bapak Ibu sering Tuhan, saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. The only way you can serve God is by serving other people. Nah yang ketiga adalah gini, kenapa orang melayani Tuhan? Karena gini, serve God because you learn to love Him more and more. Saudara melayani Tuhan karena apa? Saudara mencoba belajar cinta Tuhan lebih dan lebih lagi. Bapak Ibu sering Tuhan, Charles Spurgeon dia pernah ngomong gini, one of the greatest reward that we ever receive for serving God is the permission to do still more for Him. Ini loh, reward yang terbaik yang kita dapat dari melayani Tuhan itu adalah apa? Kita diizinkan melayani Dia lagi dan lagi. Saudara, pelayanan aku dapat apa? Izinkan saya berkata, menurut Charles Spurgeon, kamu dapat kesempatan untuk melayani dan lebih lagi. Kayak gitu toh. Oh, wong iki. Jujur ya, hari-hari ini gereja kita lagi sibuk banget. Kita tim gembalanya juga kadang kayak, waduh kenapa ada bikin ini lagi. Kita mau cut off. Kemarin buat saya melek seharian. Saya cuma tidur 2 jam kemarin, which is Jumat malam. Dan saya melek dari 3:30 pagi sampai malam. Saya memang pagi sepedaan, Sabtu, balik itu ada tamu, yang tamu itu datang spesial. Mereka dari LA, mereka seharusnya ke Semarang, tapi ke Semarang mau ke Surabaya hanya untuk ketemu. Lunch, coffee, break sebentar, another dinner, mereka langsung balik ke Semarang. Dan itu naik mobil, saudara. Dan kita punya banyak tamu ini, belum lagi program-program kita ke depan. Saya capek, dan di tengah-tengah itu sore itu saya ada khotbah. Waktu saya khotbah, ini yang menarik. Waktu saya khotbah, WL-nya lagi mimpin nyanyi lagu cepat, saya nangis di momen itu. Dan saya diingatkan Tuhan, kamu capek ya, banyak yang harus dikerjakan ya. Programnya AOC pun juga banyak ya. Kamu ingat gak? Task equal trust. Tugas itu sama dengan kepercayaan. Dikasih tugas berarti kamu dipercaya. Kalau sampai gak ada tugas berarti kamu gak dipercaya. Buat kamu ya. Dan di momen itu saya berdiri di situ, saya nangis, Tuhan thank you. If you still give me task, means you still give me trust. If you don't give me any task, mean you don't trust me anymore. Kalau Tuhan gak kasih aku tugas, berarti Tuhan gak bisa percaya aku. Oleh karena itu Charles Spurgeon berkata, one of the greatest reward that we ever receive for serving God is more money, more help, no. Permission to do still more for Him. Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Oleh karena itu ayatnya ngomong gitu saudara. Perhatikan kepentingan orang lain. Jangan kepentingan diri sendiri. Karena serius. Kalau ketemu sama orang yang merhatikan kepentingan diri sendiri capek. Yang keempat. Why people serve God? Because they love God and they love the family of God. Karena mereka cinta Tuhan dan mereka cinta keluarga Tuhan. Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Oke pastor. Bro, sis. Gimana kalau aku ini gak cinta-cinta Tuhan banget. Berarti khotbah ini bukan buat aku kan. Oh tunggu dulu. Justru kita ini perlu sadar bahwa gini. Kita ini banyak dilayani dan kita ini dicintai Tuhan. Dan dicintai orang-orang yang melayani ini loh. Saudara, kenapa ada orang-orang di gereja ini melayani? Because they love you also. They love God and they love you. Kita ini juga dicintai dan kita perlu sadar. Semua mata beliau saya, sekali lagi saya ngomong. Kalau ada anak yang ngomong gini, buat apa aku belajar makan sendiri? Papa mama kan dulu ngaku bisa toh. Ya wes, lakukan terus sampai tuwek. Kira-kira apa yang saudara rasakan punya anak kayak gitu? Tuhan hari ini ya tak serahno kepada yang berwajib kapok. Atau kalau perlu ke penghulu yang di udara. Alias setan, PN. Kalau jadi anakku gak apa-apa. Bapak ya saudara capek, why? Karena he don't grow, dia gak bertumbuh. Ngapain aku belajar kerja? Gak perlu toh. Papa mama sediakan makanan setiap hari ada di rumah. Mau sekolah tinggal sama uang sekolah bayaran. Tapi you need to grow.
Kita perlu belajar bertumbuh. One day, bukan papa mama kita yang siapkan ada makanan di rumah. Kita yang support supaya ada makanan di rumah. Ya Pak ya. Itu wujudnya kita jadi dalam keluarga. Menyingkirkan kepentingan kita demi kepentingan orang lain. That's worse. That's the first. Itu yang firman Tuhan ajarin. Nah sama di gereja juga. Serang ngapain gua melayani? Gua datang minggu di gereja, gua dilayani kan selesai. Bro, sis, kalau kamu gak belajar melayani, kamu gak belajar kayak Yesus. Karena kayak Yesus itu menyingkirkan kepentinganmu demi kepentingan orang lain. Dan gak usah di gereja, lu di rumah aja. Kalau cuma mau dilayani, lu gak mau melayani. Orang capek lihat kamu karena kamu gak bertumbuh. Same thing juga di gereja juga kayak gitu. Makanya saya bersyukur AOC memberikan kesempatan buat orang melayani. Memberikan kesempatan buat orang melayani. Sekali lagi, kita bisa banget bayar semua orang untuk menjalankan ibadah kita. We can. Kita bisa. Tapi kita gak mau. Why? Karena kita kepingin orang-orang itu bisa terlibat melayani bersama-sama. Dan ini kalau saudara tahu, saudara dilayani. Karena saudara yang dicintai Tuhan dan dicintai sesama. Kita perlu belajar sama-sama. Yuk bertumbuh bersama-sama. Belajar mengasihi yang lain. Seperti di rumah. Kita gak mau dilayani terus tapi kita belajar melayani. Yuk sama-sama. Karena kalau enggak, aduh Bapak Ibu sering kasih, kita sungkan sama teman-teman kita. You know, so this is church. We not put just a show. Tapi family more than a show. Ini gereja. Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan. Saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Oke, kalau gitu Esra, pertanyaannya adalah gini. Kalau mau pelayanan itu butuh apa sih? Simple kok. Mau pelayanan itu cuma butuh 2 hal. Mau tahu gak apa itu? Heart and excellency. Kamu butuh punya hati, dari situ ada excellency. Seringkali orang cuma punya hati, tapi gak excellence. Ya kadang rada excellent, kemudian dibiarin. No. Heart and excellency. Kadang cuma excellence doang, tapi terpaksa, capek loh. Di mana ada hati, di situ selalu ada jalan untuk jadi lebih baik. Saya tadi pagi saya diingatkan, waktu saya masih pacaran sama Feli, tahu-tahu Feli itu saya di Kanada waktu itu kan, belum zamannya WhatsApp, kemana-mana, saudara tinggal telepon nomor WhatsAppnya, wow, hi, I miss you, type of thing. No. Itu masih zamannya internet yang masih ingat ya saudara zaman itu ya. Nah yang Yahoo Messenger type of thing. You know, masih SMS dan SMS sekali kirim 5.000 rupiah. Mahal Bapak Ibu Saudara. Nah suatu ketika istri saya tuh pergi sama keluarganya ke Jepang. Dan dia gak ngomong saya. Tempat hotelnya di mana. Nama hotelnya dia gak ngomong. Nomor kamar juga gak ngomong. Nah saya mencoba mengingat-ingat. Caranya gimana saya juga sekarang lupa. Tapi waktu itu saya gak tahu nama hotelnya. Saya gak tahu nomor kamarnya. Tapi saya bisa saudara. Saya cari tahu entah caranya kayak gimana. Saya telepon dia dan telepon itu di kamarnya dia. Bukan handphone loh ya. Di kamarnya dia. Saya nggak tahu nama hotel, saya nggak tahu nomor kamar. Tapi saya bisa menemukan, saya telepon dia. Cocok jadi anggota FBI dan CIA. Mungkin gitu saudara. Tapi kalau saudara tanya, sampai saat ini 18 tahun saya cari cara. Dulu tuh caranya aku nemu kamu gimana ya? Saya nggak tahu. Istri saya waktu terima telepon loh. Kamu gak bisa tahu aku nginep di hotel ini. Saya juga lupa sampai sekarang. Karena apa? Karena di mana ada hati, di situ ada jalan. Yang setuju katakan yes. Saudara, pelayanan dibutuhin apa? Sing, kamu kenapa ketawa Sing? Mau kawin. Happy banget dia makanya. Saudara-saudara, so like di mana ada hati, di situ ada jalan. Dan dibutuhkan apa untuk melayani? Heart and excellency. Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Oke, saya kepingin cerita ya sama saudara-saudara ya. So, datang gereja, kamu bukan cuma nonton sebuah show. If you say, hey Esra, but your show is so good, the production is so good, I mean, I'm thankful, I'm so thankful. But this is more than a show, it's a family. Family doing this together. Saya pernah kasih saudara cerita nih. Afrika, gerejanya tuh lah, Tuhan itu melakukan kegerakan yang luar biasa. Kita perlu pergi ke Afrika untuk lihat kegerakan Tuhan. Pak Lukas pernah ke sana dan dia kepingin juga ajak kita untuk lihat bersama-sama. Saudara tahu kalau di gereja di Afrika, beli tanah,
tanah yang mereka punya itu bukan berapa meter persegi, berapa hektar. Bukan, saudara tahu ukuran tanahnya udah kayak gini saudara. 3 kilometer kali 3 kilometer. Sangar saudara. 3 kilometer kali 3 kilometer. Sangar. I'm like, wow. Yang lain juga gitu. Oh kalau gerejanya dia berapa kilometer kali berapa kilometer. Like orang-orang ini. Nah suatu ketika yang di gerejanya 3 kali 3 kilometer ini. Bapak Ibu sering kasih Pak Lukas pernah cerita kan, yang satu lagi itu berapa kilo kali berapa kilo punya pom bensin sendiri, bla bla bla. Lalu kemudian ada satu teman yang datang ke gereja ini, 3 kilo kali 3 kilo. Lobby gerejanya itu keren banget saudara. Di situ ada coffee shopnya, ada bla bla bla. Dan terus ada orang yang melayani. Nah ketika ada yang datang, kalau ada yang baru datang, ada teman yang datang terus dilayani gini, "Hai, what would you like to have for drink?" Kamu mau minum apa? Keren sekali. Apa? Ada apa? Would you like black coffee? Cappuccino? Ice cap? Wow. Tea-nya ada pilihan ini dan itu. Keren ya. Lobbynya. Oh oke. Lalu kemudian teman ini bilang, oke, aku cuma mau minum ini. Oke. Kemudian diambilin. Nah lalu kemudian teman saya ini bilang gini. Pelayannya di gereja ini keren sekali ya. Kasian loh mereka melayani orang segini banyak. Aku kasih dia tips ya. Jangan-jangan kamu jangan kasih dia tips. Loh kenapa? Uslah kasihan mau tak kasih tips saja. No, please don't. Jangan kasih dia tips. Kamu merendahkan dia. Loh kenapa? Dengerin saya. Ini yang melayani di lobi gereja itu. Kamu tahu nggak? Yang melayani kamu ngambilkan kamu kopi itu siapa? Siapa ya? Aku nggak tahu. Aku kan pendatang di negara ini. Kamu tahu yang melayani kamu ngambilkan kamu kopi? Itu yang punya H&M di seluruh Afrika. Kamu tahu yang melayani di sana? Ngambilkan cookies and tea and serving like that guy. You know who is he? Dia yang punya KFC seluruh Afrika Selatan. Kamu mau kasih dia tips. Your money means nothing to them. Saudara, ada orang melayani bukan karena mereka kurang sibuk. Mereka yang ada di atas panggung, mereka yang ada di bawah panggung, mereka yang di belakang. Bukan karena mereka nganggur kok. Orang melayani di gereja bukan karena mereka cari perhatian. Orang-orang yang saya ceritain ini tadi, mereka gak kurang perhatian. They got too much attention in their life. Saudara tahu, kalau saudara merasa capek melayani komsel, di gereja ini, salah satu pemimpin komselnya adalah wakil presiden Afrika. Why they serve? Karena mereka lihat gereja itu bukan a show. Gereja itu adalah family. Dan ini yang Tuhan ajarkan sama kita. Filipi 2 ayat 4 tadi itu sampai 8 ngomong ini loh. Anda jadi seperti Kristus. Bukan ketika kamu tahu banyak lagu gereja. Anda jadi seperti Kristus. Bukan ketika kamu kenal banyak pendeta. No. Anda jadi seperti Yesus ketika saudara bisa menyingkirkan kepentingan saudara demi kepentingan orang lain. Itu belajar jadi kayak Kristus. That's how the measurement of your growth. Ketika kamu bisa menyingkirkan kepentinganmu dan ngerti kepentingan orang lain. Hendaklah kalian berjiwa seperti Kristus. Katanya gitu kayak gimana? Ini loh, perhatikan kepentingan orang lain bukan kepentingan diri sendiri. Anda mau berkata, oh ya Yasra itu di Afrika. Kalau di Indonesia tidak ada orang mau pelayanan kayak gitu. Ngangkat mimbar aja tidak mau. OB. Parkir, satpam. Saudara, banyak yang melayani parkir dan mereka adalah pebisnis luar biasa. Suatu ketika saya pernah diundang khotbah. Tadi pagi saya cerita ini. Di gerejanya teman. Dan biasanya kalau di gereja teman saya itu pembicara itu bukan duduk di depan, bangku situ, bangku jemaat ngadep ke depan. Pembicaranya itu duduknya itu di depan ngadep ke jemaat during praise and worship. Jadi waktu saya biasanya kalau diundang orang, saya akan datang pagian. Nah saya duduk di tempat, saya disuruh duduk di sana, di atas panggung ngadep ke jemaat. Dan kebetulan pintunya sana tuh terbuka lebar, saudara. Orang masuk dari situ. Lalu kemudian ketika saya duduk,
Saya duduk di atas. Tahu-tahu saya lihat sebuah mobil mewah berhenti. Oke, waktu mobil itu dibuka, yang turun AI. Seperti AI sosialita pada umumnya. Wah, dia turun dari mobil mewahnya, dia bawa tasnya, dan tasnya yang memuliakan Tuhan. Tulisannya hurufnya haleluya. Like memuliakan Tuhan banget. There is no other more spiritual brand than that. You know? Like dia turun dan kemuliaan Tuhan bersinar dari tasnya. Dan tante ini jalan dengan luar biasanya. Dia datang sebelum ibadah. Lalu kemudian saya pikir, oh menarik sekali. Bukan tantenya, orang ini. Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu kemudian timnya datang ke saya dan bilang, Pastor, sorry, kita perlu ngecek PowerPoint sekarang ya. Oh ya, kenapa? Karena yang tugas multimedia barusan datang. Oh, I see, oke. Itu orang yang tadi barusan masuk. Wow. Oke. Tante tadi yang naik mobil mewah, turun dari mobil mewahnya dengan tas yang memuliakan Tuhan. Saya pikir dia datang pagian untuk dapat kursi yang terbaik yang dia suka. Nope. Karena dia melayani di tempat itu. Why? Because he understand that church is not a show, but it's a family. Hari ini saya kepingin ajak semua saudara. Jangan sampai saudara gak bertumbuh jadi orang Kristen. Karena saudara salah persepsi soal gereja. You think this is a show, it's not a show. It's a family more than a show. Ada berapa yang diberkati siang hari ini? Boleh kasih tepuk tangan? Yes. Dan siapapun Anda, on-site, online, let me tell you this. The basic yang terakhir. Saya berharap semua saudara mengerti. The basic adalah hal yang lu gak boleh lewatkan dalam hidup saudara. Dan apa yang terakhir? Mark this. Melayani Tuhan. Itu harus jadi gaya hidup setiap kita. Saya punya anak. Dan anak-anak saya pun saya berharap mereka belajar melayani Tuhan. Kalau saya nggak value itu, saya nggak akan turunkan itu ke anak-anak saya. If I trick you, I'm not gonna trick my own kids. Tapi kalau saya pikir itu value yang baik, anak-anak saya pun juga akan saya ajari nilai ini. Semua buat saudara. We can put a good show every Sunday without people serving, I can. Tapi let me tell you this. Church is family more than a show. Bangkit berdiri sama-sama yuk. Terakhir saya kepingin ajak saudara baca ayat ini sekali lagi. Biar ayat ini merema buat hati setiap kita. Filipi 2 ayat 4-8. Ayo kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Mari 1, 2, 3. Perhatikanlah kepentingan orang lain. Jangan hanya kepentingan diri sendiri. Hendaklah kalian berjiwa seperti Yesus. Pada dasarnya ia sama dengan Allah. Tetapi ia tidak merasa bahwa keadaannya yang ilahi itu harus dipertahankannya. Sebaliknya ia melepaskan semuanya. Lalu menjadi sama seperti seorang hamba. Ia menjadi seperti manusia dan nampak hidup seperti manusia. Ia merendahkan diri dan hidup dengan taat kepada Allah sampai mati, yaitu mati salib. Ayo sama-sama bertumbuh seperti Yesus. Mikirkan kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan sendiri. Kita mau nyanyi satu lagu. Go ahead, Chris. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku.
aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Boleh tundukkan kepala saudara, pejamkan mata saudara. Ada berapa yang mau ngomong sama Tuhan? Tuhan, help me to grow more like you. Ajar aku bertumbuh makin seperti Kristus. Di area apa yang hari ini firman-Mu ajarkan? Belajar memikirkan kepentingan orang lain lebih daripada kepentinganku. Karena itu teladan Kristus. Ampuni aku kalau selama ini aku berpikir church is a good show, but it's family more than a show. It's family more than a show. Ada berapa yang mau ngomong sama Tuhan? Tuhan, buat aku lebih bertumbuh di dalam Engkau. Buat aku lebih bertumbuh di dalam Engkau. Saudara boleh letakkan tangan saudara di dada saudara. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat kami makin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami gak mau makin sering kami ke gereja, tapi kami makin terjebak dengan pengertian yang salah. Kami makin egois, kami gak bertumbuh karakter kami. Tapi help us to grow in you. Buat kami makin bertumbuh. Hari ini kami belajar. Kami perlu belajar memikirkan kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan kami sendiri. Thank you Tuhan buat firman-Mu. Tanamkan buat ini bertumbuh. Kami berdoa lewat hidup kami banyak orang boleh diberkati. Lewat hidup kami neraka boleh lebih kosong, sorga boleh lebih penuh. Kami berdoa lewat hidup ini orang boleh merasakan ada Tuhan yang mengasihi orang-orang yang berdosa. Terima kasih. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Pas saatnya kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Diberkati pekerjaan, sekolah, rumah tangga, kesehatan saudara dengan berkat yang dari sorga. Celikkan mata kami bahwa setiap hari adalah mujizat yang Tuhan kerjakan. Setiap menit, setiap detiknya kami adalah orang-orang yang dicintai Tuhan dengan kasih yang tidak ada batasnya. Buat kami melihat, belajar kami, buat kami ajar kami untuk makin mencintai Tuhan, makin mengasihi sesama. Apa yang dikerjakan tangan-Mu Engkau buat berhasil, Engkau buat berjaya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya diberkati bersama berkata amin. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati kita semua. God bless you all.